nabiyya ba'da. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan belajar bersama-sama mempelajari qawaidun nahwi, kaidah-kaidah nahwu. Akan tetapi kita masih mempelajari macam-macam isim, nama-nama isim, yang ini menjadi bekal kita untuk memasuki kaidah-kaidah nahwu. Dan untuk pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas al-ismu bin nadhari ila nau'ihi. Isim ditinjau, dilihat jenisnya, laki-laki atau perempuan ya. Langsung saja, isim ditinjau dari jenisnya. Al-ismu bin nadhari ila nau'ihi, ini ada dua. Al-ismu bin nadhari ila nau'ihi, ada dua. Yang pertama adalah ismun mu'annasun. Dan yang kedua adalah ismun mudzakkarun. Isim mu'annas dan isim mudzakkar. Ya, kalau diartikan isim mu'annas ini ya perempuan, dan isim mudzakkar adalah laki-laki. Cuman di sana kalau dalam bahasa kita yang namanya laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, itu kan untuk manusia, untuk binatang, hewan. Nah, tapi di sana bagaimana kalau nanti isim itu berupa benda? Untuk mengetahui isim yang berubah benda ini nanti mudzakkar atau mu'annas, bagaimana caranya? Ya, makanya ya, insya Allah akan kita bahas. Kita mulai dari isim mu'annas. Apa itu isim mu'annas? Yaitu isim yang menunjukkan jenis perempuan, yang jenisnya perempuan, itu isim mu'annas. Dan untuk isim mu'annas ini ada tanda-tandanya, ada ciri-ciri yang menunjukkan kalau isim ini adalah isim mu'annas. Apa di antara tandanya, di antara ciri isim mu'annas itu? Yaitu adalah diakhiri ta marbutah. Ini namanya ta marbutah ya. Selain nama laki-laki, jika isim diakhiri ta marbutah, maka isim tersebut adalah isim mu'annas. Tapi ingat, ada garis bawah, selama isim yang diakhiri ta marbutah ini bukan untuk nama laki-laki, tidak digunakan untuk nama laki-laki. Ini contohnya banyak. Tanda yang pertama ini, ciri yang pertama ini banyak. Ada madrasatun, tak marbutah, berarti dia adalah isim mu'annas. Madrasatun artinya adalah sekolahan. Nah, ini kalau kita melihat sekolahan itu kan bukan manusia, bukan binatang, tapi kan dia benda. Bagaimana mengetahui Pak dia itu mu'annas atau perempuan? Padahal bukan
manusia, bukan binatang, hewan, yaitu adalah apa? Dengan melihat adanya tak marbutoh ini. Ya, adanya tak marbutoh itu yang menunjukkan dia itu adalah isim mu'annas. Ya, dihukumi perempuan. Madrasatun. Ada lagi nafizatun, jendela. Ada lagi haqibatun. Banyak. Zahratun. Apa namanya, mil'aqatun. Ya. Haqibatun artinya tas, di akhir tak marbutoh. Zahratun artinya adalah bunga, diakhiri tak marbutoh. Mil'aqatun artinya sendok, diakhiri tak marbutoh. 5 contoh ini adalah semuanya isim, dan jika dilihat jenisnya dia masuk kategori ismun mu'annasun, isim mu'annas. Tanda yang kedua yaitu adalah, ya, mumpung masih ingat ya, tadi saya katakan bahwasanya tanda yang pertama ini yang dia akhiri tak marbutoh dengan catatan tidak digunakan atau bukan nama laki-laki, karena di sana ada nama laki-laki yang diakhiri tak marbutoh dan itu tidak masuk kategori ismun mu'annasun, nanti masuk kategori isim mudzakkar. Apa di antara contohnya nama laki-laki yang diakhiri tak marbutoh? Seperti Usamah. Usamah tuh diakhiri tak marbutoh dan dia nama laki-laki. Apakah kita katakan Usamah jenisnya mu'annas? Tidak, dia bukan perempuan. Masuk kategori isim mudzakkar, laki-laki walaupun dia diakhiri tak marbutoh. Ada lagi Tolhah. Tolhatu, dia akhir tak marbutoh dan dia nama laki-laki. Apakah jenisnya dia masuk isim mu'annas? Tidak, tapi dia isim mudzakkar nanti. Kita lanjut tanda ciri khusus isim mu'annas. Yang pertama tak marbutoh, yang kedua adalah nama wanita. Ini jelas ya. Semua nama wanita maka dia masuk kategori isim mu'annas. Ada Hindun, dia nggak diakhiri tak marbutoh, tapi dia jenisnya adalah ismun mu'annasun. Kenapa? Karena nama wanita. Ada Zainabu, Zainabu, isim mu'annas ya jenisnya, nama wanita. Ada lagi Maryamu, nama wanita, jenisnya apa? Mu'annas karena nama wanita. Ada Aisyah, Aisyah tuh nama wanita. Insya Allah kalau yang nama wanita tidak ada catatan, intinya semua nama wanita jenisnya adalah mu'annas. Ini tanda yang kedua, isim mu'annas. Terus tanda yang ketiga adalah anggota badan yang double. Anggota badan yang double. Anggota badan yang double, bukan satu anggota badan ya,
Kalau anggota badannya cuma satu, maka dia tidak masuk isim mu'annas. Tapi yang masuk kategori isim mu'annas adalah anggota-anggota tubuh kita yang double, dua atau lebih. Seperti tangan, dua, mata, telinga, kaki, pundak. Nah, itu dia adalah isim mu'annas kalau di bahasa Arab kan. Jenisnya isim mu'annas. Mata bahasa Arabnya adalah ainun. Ya, mata. Telinga uzunun. Tangan, dua tangan kan? Yadun. Kemudian kaki rijlun. Dan yang lain anggota tubuh yang double. Ainun, udhunun, yadun, rijlun, mata, telinga, tangan, kaki, semuanya dua. Maka karena anggota tubuh dua, anggota tubuh yang double, maka dia jenisnya adalah mu'annas, bukan mudzakkar. Adapun yang nanti anggota tubuhnya cuma satu, ya, perut, wajah, apalagi hidung, nah itu dia masuk mudzakkar, bukan mu'annas. Seperti perut adalah batnun, wajah wajhun, dia mudzakkar bukan mu'annas karena cuma satu, ya, tidak double. Tanda mu'annas yang keempat itu adalah sifat khusus wanita. Sifat khusus wanita. Sifat khusus wanita. Di sini perlu digarisbawahi, dilingkari, ingat sifat, ya, sifat yang khusus dimiliki oleh wanita. Berarti sifat tersebut tidak ada di laki-laki. Apa di antara sifat khusus wanita itu? Yaitu adalah murdi'un. Nah, sini. Sifat khusus wanita murdi'un. Artinya menyusui. Apalagi yang lain? Hamilun. Artinya adalah yang hamil. Yang hamil. Hamilun, yang hamil. Tidak ada tak marbutah, tapi jenisnya mu'annas. Kenapa? Karena dia adalah sifat yang khusus untuk perempuan. Ada lagi contoh yang lainnya, itu adalah haidun, haid, yang haid, Tiga sifat ini adalah khusus wanita. Enggak ada laki-laki yang murdi'un, enggak ada laki-laki yang hamilun, enggak ada laki-laki yang haidun. Sifat khusus wanita walaupun tidak diakhiri ta marbutah, maka jenisnya adalah mu'annas. Sudah 4 tanda isim mu'annas, yaitu adalah apa? Yang pertama ta marbutah, yang kedua nama wanita, yang ketiga anggota badan yang double, yang keempat sifat khusus wanita. Ada lagi saya tambahkan, masih ada 3. Ada 3 tanda lagi. Yang kelima berarti ya.
Yang kelima ini adalah sifat, masih sifat. Ingat, sifat bukan benda. Sifat yang ikut pola. Ini, wah ini agak menerangkan panjang nanti nih. Tapi ini jarang dipakai juga nomor 5, 6, 7 nanti. Gak apa-apa. Sifat yang ikut pola fu'la. Pola itu dalam istilah sorofnya disebut wazan. Wazan. Fu'la. Ikut wazan fu'la, ikut pola fu'la. Ini enggak harus hurufnya fa, enggak harus ain, enggak harus lam, enggak. Yang menjadi patokan adalah harokatnya. Harokat pertama adalah dhamma, harokat kedua sukun, harokat ketiga fathah, dan huruf yang keempat harus alif, alif bengkok. Sehingga jangan melihat hurufnya, yang pertama harus fa, harus ain, yang kedua, yang ketiga harus lam, enggak. Yang menjadi patokan adalah apa? Harokatnya. Harokat pertama harus dhamma, harokat kedua harus sukun, harokat ketiga fathah, dan huruf ini yang keempat ya, bukan harokat yang menjadi patokan, tapi yang menjadi patokan adalah hurufnya harus alif, harus alif. Tapi ingat, harus sifat. Ingat, sifat. Ya, kata sifat yang ikut pola fu'la. Fu'la. Apa contohnya? Banyak. Kiamat kubro, itu kan tanda-tanda kiamat kubro, kiamat sugro. Kita lihat di situ. Fu'la. Kubro. Apa artinya? Yang besar, yang lebih besar, yang paling besar. Sifat, ya kan? Sifat dia sifat. Dan lihat polanya. Di situ huruf pertama dhammah. Nah, sama dhammah. Huruf kedua baknya, ini huruf kedua ba sukun. Huruf ketiga harokatnya fathah, dan huruf keempat adalah alif kubro. Sifat ikut wazan, sifat ikut pola fu'la, maka dia jenisnya adalah ismun muannasun. Seperti kubro, yang paling kecil. Nah, kubro. Kok kubro lagi? Sugro. Dia isim muannas yang paling kecil. Kenapa bisa muannas? Karena sifat. Ingat, ini kadang-kadang lupa. Sifat bukan benda atau bukan nama. Sifat yang paling kecil sifat, kemudian dia mengikuti pola fu'la. Dhamma, huruf pertama dhamma, huruf kedua sukun, huruf ketiga berharokat fathah, huruf keempatnya adalah alif. Saya tambah satu contoh, yaitu adalah husna, yang paling bagus. Husna artinya sudah tentu dia sifat yang paling bagus. Sifat, ya, sifat ikut wazan fu'la, ikut pola fu'la. Lihat huruf pertama ha berharokat dhammah,
Huruf kedua sin berharokat sukun. Huruf ketiga nun berharokat fathah, dhammah, sukun, fathah. Dan huruf yang keempat adalah alif. Karena dia sifat dan ikut wazan fu'la, maka husna jenisnya adalah isim muannas. Ya. Lanjut, tanda yang ke-6. Tadi tanda yang kelima, sifat. Ya. Sifat ikut wazan fu'la. Yang keenam masih sifat. Sifat yang ikut pola fa'la, hampir mirip dengan yang kelima. Fa'la, cuman merubah dhammah menjadi fathah. Yang kelima sama-sama sifat, sama-sama mengikuti pola, tapi perbedaannya cuman satu. Huruf pertama yang kelima dhammah, dan tanda yang keenam huruf pertamanya fathah. Fa'la, fa'la. Kalau yang kelima fu'la. Di antara contoh sifat yang mengikuti pola fa'la, atau saya lihat, saya jelaskan lagi di sini. Huruf pertama harus fathah, huruf kedua harus sukun, huruf ketiga fathah, dan huruf yang keempat harus huruf alif. Contohnya jau'a, jau'a artinya apa? Yang lapar, yang lapar, sifat, kan? Kemudian kita lihat jau'a ini dia mengikuti pola, harokat-harokatnya sama persis dengan fa'la, walaupun huruf yang pertama, huruf kedua, huruf ketiga beda. Tapi harokatnya yang pertama sama, huruf yang kedua sama, huruf yang ketiga sama. Huruf yang pertama jim berharokat fathah, di sini fathah. Huruf yang kedua sukun, di sini sukun. Huruf yang ketiga ain fathah, di sini lamnya fathah. Dan huruf yang keempatnya adalah huruf alif bengkok. Ini juga alif bengkok. Ya. Karena jau'a adalah sifat ikut wazan fa'la, maka jau'a jenisnya adalah mu'annas. Contoh yang lain adalah kasla, kasla. Apa artinya kasla? Yang malas, yang malas. Artinya sudah menunjukkan sifat. Kemudian kita lihat polanya, ternyata sama dengan fa'la. Huruf pertama kaf fathah, di sini fathah. Huruf kedua sin sukun, di sini sukun. Huruf ketiga fathah, di sini juga fathah. Huruf keempatnya alif, di sini alif. Sudah sifat ikut pola fa'la, maka kasla termasuk isim mu'annas, termasuk isim mu'annas. Yang ke-7 terakhir, yang ke-7 yang terakhir adalah masih sifat.
sifat. Tapi ikut pola fa'la'u, ikut wazan atau ikut pola fa'la'u. Yang dijadikan patokan apanya di sini? Harokat pertama adalah fathah. Harokat kedua, huruf kedua berharokat sukun. Huruf yang ketiga berharokat fathah. Yang huruf pertama, kedua, ketiga dilihat harokatnya. Huruf yang keempat, nah ini harus berupa huruf alif. Dan yang kelima hurufnya harus hamzah. Alifnya sukun, hamzahnya bisa dhammah, bisa fathah. Sehingga yang dijadikan patokan adalah apa? Yang pertama harus sifat, bukan kata benda, bukan orang, nama. Harus sifat, tapi sifatnya tersebut harus mengikuti pola apa? Yang pertama hurufnya berharokat fathah. Yang kedua harus berharokat sukun. Yang ketiga hurufnya harus berharokat fathah. Untuk yang keempat dan kelima yang dijadikan patokan adalah hurufnya. Dilihat hurufnya. Yang keempat hurufnya harus berupa huruf alif. Dan yang kelima harus berupa huruf hamzah. Sehingga ini nanti masuk pada isim mamdud. Ya, isim ditinjau dari huruf akhirnya. Ini biasanya adalah sifat yang menunjukkan warna. Ya, sifat yang menunjukkan warna. Ya, contohnya apa? Kita tulis di sini. Seperti hamra. Nah, hamra'u artinya yang merah. Yang merah sifat. Lihat polanya. Huruf pertama fathah. Di sini haknya fathah. Huruf kedua sukun. Di sini mim huruf kedua sukun. Huruf ketiganya fathah. Di sini huruf ketiga ra fathah. Kemudian untuk huruf yang keempat harus alif. Harus alif. Huruf kelimanya harus hamzah. Harus hamzah. Hamra. Maka hamra ini dia jenisnya masuk kategori muannas karena sifat yang ikut wazan fa'la'u. Kemudian contoh yang lain. Safra'u, yang kuning. Nah, sama di sini polanya. Fathah huruf pertama, huruf kedua sukun, huruf ketiga fathah, huruf keempatnya alif, dan huruf kelima berubah huruf hamzah. Ini khadra yang hijau, azraq. Kalau azraq bukan zarqa ya, zarqa yang biru. Ini ikhwati fillah, tanda-tanda isim muannas. Ada 7 tanda ciri isim itu muannas. Tanda yang pertama tak marbutah. Tapi ingat tadi, yaitu tak marbutah, isim yang diakhiri tak marbutah tapi tidak digunakan atau bukan nama laki. Yang kedua nama wanita, insya Allah ini mudah. Yang ketiga anggota badan yang double. Yang keempat sifat. Nah ini dari yang keempat sampai yang keenam, yang ketujuh
dari yang keempat sampai ketujuh semuanya sifat. Sifat. Untuk yang keempat ini sifatnya itu sifat khusus wanita. Tadi ada hamilun, yang hamil, murdiun yang menyusui, haidun yang haid. Adapun yang kelima 6, 7 semuanya sifat tapi harus mengikuti pola, sehingga tidak semua sifat itu dikatakan muannas. Tidak semua sifat dihukumi muannas jenisnya, tapi harus mengikuti pola ini. Ada sifat tapi dia bukan muannas seperti hasanun. Hasanun yang bagus, hasan yang bagus, sifat. Karena dia tidak mengikuti pola fu'la, tidak mengikuti pola fa'la. Ini aja sudah huruf keduanya fathah. Polanya di sini sukun semua. Yang kelima huruf kedua sukun, yang keenam huruf kedua sukun, yang ketujuh huruf kedua sukun. Sini sudah bukan apa? Bukan sukun tapi fathah. Kemudian dia tidak diakhiri alif, tapi huruf terakhir di sini nun. Maka hasanun dia bukan muannas, nanti dia masuk kategori mudzakkar. Ini ada 7 tanda mu'annas, sehingga insya Allah itu mempermudah bagi kita untuk mengetahui kata ini mu'annas atau tidak jika ditinjau jenisnya. Walaupun itu kata benda, ternyata kita bisa menilai isim itu adalah mu'annas dengan melihat tandanya, ciri-cirinya ini. Kemudian saya kira pembahasannya kita lanjutkan aja ya. Untuk isim ditinjau jenisnya kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Berarti pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas isim mudzakkar, dan nanti ada pembahasan yang lain yaitu isim muannas dan isim mudzakkar terbagi menjadi 2. Ada yang hakiki dan ada yang majazi. Saya kira cukup ini dulu ya, yang kita pelajari mengenali semua anas dan tanda-tandanya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.